Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita selalu diberi kesehatan sehingga kita dapat belajar dan terus semangat belajar serta dapat beraktivitas seperti biasa. Anak-anak, kembali kita belajar dari rumah Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, Pendidikan Sekolah Dasar kelas 6. Anak-anak, terlebih dahulu marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita selalu diberi kemudahan dalam belajar serta mendapat ilmu yang bermanfaat. Anak-anak, pada pelajaran kali ini, kita akan belajar pada bab 5, yaitu keteladanan Rasulullah SAW dan sahabatnya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang kejujuran dan kasih sayang Rasulullah SAW. Anak-anakku yang sholih dan sholihah, yang perlu kita ketahui yaitu ada 25 nabi. Nabi Muhammad SAW merupakan Khotamul Anbiya wal Mursalin, yang artinya nabi dan rasul yang terakhir. Nabi Muhammad SAW dilahirkan di kota Mekah pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun Gajah, atau bertepatan pada tanggal 20 April 571 Masehi. Nabi Muhammad SAW memiliki ibu yang bernama Aminah dan ayahnya yang bernama Abdullah. Nabi Muhammad menjadi yatim piatu sejak umur 6 tahun. Ayahnya yang meninggal pada saat Nabi Muhammad SAW sejak masih di dalam kandungan, dan ibunya meninggal pada saat Nabi Muhammad SAW sejak berusia 6 tahun. Kemudian Nabi Muhammad SAW diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Nabi Muhammad SAW diasuh oleh kakeknya selama 2 tahun. Pada usia 8 tahun, kakek Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, yang kemudian Nabi Muhammad SAW diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Kakek dan pamannya selalu mengasuh Nabi Muhammad SAW dengan perilaku terpuji. Oleh karena itu, beliau sangat mencintai anak yatim dan menganjurkan kepada seluruh umatnya untuk merawat, mendidik, dan mencintai anak yatim. Anak-anak, tahukah kalian mengapa Nabi Muhammad SAW mendapat gelar Al-Amin? Salah satu sifat terpuji yang dimiliki Nabi Muhammad SAW adalah sangat jujur. Beliau memiliki sifat jujur sebelum beliau diangkat menjadi seorang rasul.
sehingga beliau mendapatkan gelar Al-Amin yang berarti orang yang dapat dipercaya. Seperti kisah pada saat Nabi Muhammad SAW berusia remaja, beliau diminta bantuan oleh pamannya untuk membawa barang dagangan milik Siti Khadijah. Dalam berdagang, Nabi Muhammad SAW selalu menerapkan suatu sifat kejujuran yang tinggi. Beliau tidak mau menipu dalam berdagang. Pada saat usia 35 tahun, Nabi Muhammad SAW bersama dengan orang Quraisy diminta untuk memperbaiki Ka'bah. Ketika pembangunan sudah sampai Hajar Aswad, bangsa Quraisy berselisih tentang siapa yang mendapatkan kehormatan untuk meletakkan Hajar Aswad ke tempat semula. Pada akhirnya, mereka bersepakat menunjuk Nabi Muhammad SAW sebagai orang yang tepat untuk melakukan hal tersebut. Rasulullah SAW kemudian membentangkan sorbannya. Beliau kemudian meletakkan Hajar Aswad di tengah sorban tersebut. Setiap kabilah diminta memegang ujung-ujung selendang dan mengangkat Hajar Aswad itu bersama-sama. Setelah mendekati tempatnya, Rasulullah lah yang kemudian meletakkan Hajar Aswad tersebut. Akhirnya, semua kabilah merasa puas atas keputusan Nabi Muhammad SAW tersebut. Perselisihan pun dapat dihindarkan karena kebijaksanaannya. Anak-anak yang solih dan solihah, mari kita terapkan sifat jujur Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, selalu membiasakan diri berkata jujur kepada siapapun, yaitu kepada teman, kepada guru, maupun kepada orang tua. Selanjutnya, apabila orang tua kita meminta bantuan untuk belanja di warung, ketika ada sisa uang pembelian, harus dikembalikan kepada orang tua kita. Kasih sayang Rasulullah SAW terhadap anak, keluarga, orang tua, dan masyarakat. Rasulullah SAW juga sayang terhadap keluarga dan orang-orang di sekitarnya. Kepedulian Rasulullah SAW terhadap lingkungan. Rasulullah tidak hanya sayang terhadap keluarga maupun orang lain, tetapi beliau juga memiliki kepedulian terhadap lingkungan. Hal itu tercermin pada perilaku beliau antara lain, bahwa Nabi Muhammad SAW sangat hemat dalam mempergunakan air. Hal itu dibuktikan pada anjuran beliau agar tidak berlebihan dalam pemakaian air dalam berwudu. Nabi Muhammad SAW mengajarkan agar tidak melakukan kerusakan di muka bumi. Nabi Muhammad SAW sebagai
pembawa rahmat bagi alam semesta. Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai rahmatan lil alamin. Selain mengajak kaumnya untuk mengutamakan kemurnian akidah dan selalu menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa, Nabi Muhammad SAW juga menanamkan akhlak terpuji yang membawa kebaikan manusia hidup di dunia hingga akhirat. Sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita harus meneladani sifat Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, tidak berbicara keras atau kasar kepada orang tua atau orang yang usianya lebih tua. Tidak memerintah orang tua untuk melakukan sesuatu yang kita inginkan. Mendengarkan bila orang tua sedang berbicara dengan kita. Meminta izin dan mencium tangan orang tua sebelum berangkat ke sekolah. Menghormati ibu bapak guru. Tidak mencela atau mengejek sesama teman. Berbicara dengan ramah kepada sesama teman dan guru. Tidak mengobrol bila guru sedang menerangkan materi. Tugas untuk kalian di rumah, cobalah kalian menerapkan sifat terpuji Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, selalu bertutur kata yang baik dan halus terhadap kedua orang tuamu. Selalu mendoakan kedua orang tuamu setelah sholat. Berlaku kasih sayang terhadap saudara. Demikian pertemuan pembelajaran pada kali ini. Sampai jumpa dan tetap semangat belajar, berdoa dan selalu beribadah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.